Encanto adalah film musikal fantasi komedi animasi oleh Walt Disney Animation Studio yang disutradarai oleh Byron Howard dan Jared Bush. Film ini menceritakan suatu keluarga ajaib yang dikenal dengan nama Madrigal. Mereka tinggal dalam satu rumah yang berada di sebuah kota bernama Encanto yang terletak di pegunungan Columbia. Seluruh anggota keluarga ini memiliki kemampuan spesial yang berbeda berkat lilin ajaib yang selalu dijaga oleh Abuela. Abuela diberkati 3 orang anak yang masing-masing memiliki keajaiban seperti Pepa Madrigal yang dapat mengendalikan cuaca, Julieta Madrigal yang dapat menyembuhkan orang lain, dan Bruno Madrigal yang dapat meramal masa depan. Begitu juga dengan anak mereka seperti Luisa yang dapat mengangkat beban berat, Isabella si wanita anggun yang dapat menumbuhkan bunga, Dolores yang memiliki pendengaran tajam, dan Camilo yang dapat berubah wujud menjadi orang lain. Berbeda dari keluarga lainnya, seorang gadis muda yang bernama Mirabel sama sekali tidak memiliki keajaiban pada dirinya. Meskipun begitu, dia tetap merasa senang karena merupakan salah satu bagian dari keluarga Madrigal. Hari ini adalah hari pemberkatan keajaiban oleh sepupunya yang bernama Antonio, karena telah mencapai usia tertentu untuk mendapatkan keajaiban. Seluruh anggota keluarga Madrigal sangat antusias menyambut acara tersebut, begitupun seluruh warga desa yang tak sabar untuk mengetahui keajaiban apa yang didapat oleh Antonio. Di sisi lain, Antonio sangat gugup akan pemberkatan itu. Ia khawatir bagaimana jika dia tidak mendapatkan keajaiban sama seperti yang dialami oleh Mirabel. Namun, Mirabel menenangkan Antonio agar tidak gugup lagi dengan memberikannya hadiah. Pada saat puncak acara pemberkatan, ketika Antonio memegang pintu kamarnya, tiba-tiba muncul keajaiban yang luar biasa. Hal ini menandakan bahwa Antonio telah diberkati sebuah keajaiban. Keajaiban yang didapat oleh Antonio adalah bisa berkomunikasi dengan hewan. Untuk merayakan hal itu, seluruh anggota keluarga Madrigal dan warga desa merayakannya di kamar Antonio yang terlihat begitu menakjubkan. Sementara itu, Mirabel merasa sedih karena hanya dia yang tidak mendapatkan keajaiban. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan pesta tersebut. Begitu sampai di luar, ia sangat terkejut saat melihat retakan di lantai dan dinding-dinding rumahnya, begitupun dengan lilin abadi yang tampak mulai meredup. Mirabel pun bergegas untuk memberitahukannya kepada abuela neneknya atas apa yang terjadi dengan rumahnya tersebut. Namun dia merasa sangat kebingungan saat melihat kondisi rumahnya yang baik-baik saja. Mirabel pun semakin kepikiran dengan apa yang terjadi tadi. Ia pun langsung memastikan dengan melihat sendiri keadaan lilin abadi tersebut. Namun dia tidak sengaja mendengar perkataan neneknya yang meminta bantuan kepada kakeknya Pedro yang sudah meninggal untuk melindungi keajaiban keluarganya. Mendengar hal itu, Mirabel semakin yakin bahwa keajaiban yang menjadi sumber kekuatan keluarganya mulai menghilang. Untuk menyelamatkan keluarganya, hal pertama yang Mirabel lakukan adalah mencari informasi atas apa yang terjadi. Ia pun bertanya pada sepupunya Dolores yang dapat mendengar apapun. Dolores pun menyuruhnya untuk bertanya kepada kakaknya Lucia, sebab pada malam tersebut ia melihat mata Lucia berkedut yang menandakan bahwa ia sedang gelisah. Lucia pun memberitahukannya kepada Mirabel bahwa kemarin ia merasa keajaiban dalam dirinya mulai menghilang dan kesulitan mengangkat beban yang berat lagi. Jika ingin mendapatkan jawabannya, maka Mirabel harus menanyakannya kepada pamannya Bruno, karena ia mengetahui apa yang terjadi pada masa depan. Tanpa berpikir panjang, Mirabel langsung ke kamar pamannya Bruno dengan harapan menemukan jawaban dari apa yang terjadi. Namun tempat itu tampak menyeramkan tanpa ada satu orang pun di sana. Mirabel pun terus menelusuri tempat itu dan masuk ke dalam suatu ruangan yang gelap. Sampai pada akhirnya, dia menemukan beberapa serpihan kaca yang merupakan hasil dari ramalan pamannya. Saat menyusun serpihan tersebut, tiba-tiba ruangan itu perlahan mulai runtuh.
Mirabel pun langsung melarikan diri dengan mengambil serpihan tersebut. Saat yang lainnya sedang mempersiapkan acara pertunangan Isabella dengan Mariano, Mirabel berusaha untuk menyusun serpihan ramalan pamannya tersebut. Ia terkejut saat melihat dirinya dalam ramalan pamannya. Tiba-tiba ayahnya masuk ke dalam kamarnya dan mengetahui apa yang terjadi. Ia dan ayahnya pun berjanji untuk tidak memberitahukannya kepada orang lain. Namun tanpa sengaja, sepupunya Dolores mendengar percakapan tersebut. Pada saat makan malam bersama dengan keluarga Mariano, Mirabel terus mengawasi Dolores, karena dia khawatir jika Dolores akan memberitahukannya kepada yang lain. Saat luput dari pengawasan Mirabel, Dolores memberitahukannya kepada Camilo. Sampai pada akhirnya, neneknya mengetahui apa yang terjadi, bahwa Mirabel lah yang menyebabkan keajaiban itu menghilang. Saat mencoba menjelaskan kepada keluarganya, Mirabel melihat tikus yang membawa serpihan ramalannya dan langsung mengikutinya. Dia melihat bahwa tikus itu bersembunyi di balik pajangan dan betapa terkejutnya saat dia tahu ternyata di baliknya terdapat lubang yang sangat besar. Lubang tersebut ternyata adalah tempat persembunyian pamannya Bruno. Mirabel pun meminta pamannya untuk menjelaskan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia ada di dalam ramalan tersebut. Pamannya pun menjelaskan kepadanya bahwa pada saat malam ia tidak dapat keajaiban, pamannya melihat masa depan Mirabel yang menjadi kehancuran keajaiban itu. Namun dia tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebabnya. Mendengar hal itu, Mirabel langsung menyuruh pamannya itu untuk meramalkannya kembali dan mencari tahu apa arti yang sebenarnya dari ramalan tersebut. Saat ritual berlangsung, pamannya Bruno hanya melihat bahwa tidak ada yang berubah kepada masa depan Mirabel. Saat Bruno ingin menghentikan ramalannya, Mirabel melihat sebuah kupu-kupu yang merupakan tanda dari jawaban tersebut. Sampai pada akhirnya ramalan itu menunjukkan jika ia ingin menyelamatkan keajaiban, maka Mirabel harus memperbaiki hubungannya dengan kakaknya Isabella dan saling berpelukan. Namun Mirabel tidak yakin jika Isabella mau berpelukan dengannya. Terlebih lagi, dia sudah merusak acara pertunangan Isabella dan menghancurkan segalanya. Isabella pun akhirnya menyuruh Mirabel untuk segera meminta maaf kepadanya. Merasa kesal permintaan maafnya ditolak oleh Isabella, Mirabel pun langsung mengatakan hal yang buruk mengenai Isabella, hingga membuatnya marah dan kesal. Sampai akhirnya Isabella memberitahukan masalahnya jika ia tidak ingin menikahi Mariano dan hanya melakukannya demi kebahagiaan anggota keluarganya saja. Setelah mengatakan hal itu, Isabella menyadari bahwa ia telah menemukan keajaiban baru di dalam dirinya, yaitu dapat menumbuhkan tanaman baru selain mawar. Mengetahui hal ini, Isabella sangat senang hingga tanpa sadar ia telah memeluk Mirabel. Mirabel pun melihat bahwa lilin abadi semakin menyala. Melihat kejadian itu, neneknya terkejut atas apa yang telah dilakukan Mirabel. Mirabel pun mencoba menjelaskan semuanya kepada neneknya, namun neneknya hanya memandang sebelah mata terhadapnya dan menganggap kalau semua kekacauan ini berasal dari Mirabel. Mendengar hal itu, Mirabel sangat kecewa dan mengatakan bahwa neneknya lah yang terlalu bersikap egois tanpa mementingkan kebahagiaan anggota lainnya. Tanpa disadari, rumahnya pun runtuh akibat kesalahpahaman tersebut. Mengetahui hal itu, Mirabel pun langsung menyelamatkan lilin abadi agar tidak padam tanpa mementingkan keselamatannya sendiri. Melihat rumahnya hancur, Mirabel pun memutuskan untuk meninggalkan desanya dan menyendiri di tepi danau, sambil menyesali apa yang telah terjadi. Tiba-tiba neneknya pun datang dan meminta maaf kepada Mirabel karena sudah terlalu keras kepadanya, sambil menceritakan betapa pentingnya lilin abadi dan keajaiban itu terhadap keluarganya dan warga desa.
Ternyata lilin itu adalah sumber kekuatan yang menyelamatkannya dan warga desa dari 50 tahun yang lalu dan memberikannya perlindungan serta tempat tinggal yang begitu menakjubkan. Hubungan Mirabel dan neneknya pun sudah membaik karena telah memahami satu sama lain. Saat hendak pulang, Bruno pun datang dan mencoba menjelaskan semuanya. Namun neneknya telah mengetahui semuanya. Mereka pun akhirnya kembali ke desanya. Seluruh anggota keluarga Madrigal pun saling memahami satu sama lain dan mencoba membangun rumahnya kembali dengan dibantu warga desa. Saat selesai membangun rumahnya, Mirabel pun diminta untuk memasangkan kunci rumahnya, dan betapa terkejutnya bahwa keajaiban pun datang kembali. Lilin abadi yang tadinya padam hidup kembali. Hal ini karena Mirabel telah berhasil menyatukan seluruh anggota keluarganya dan menjalani hidup yang bahagia.